beres itu yang ngajak ngobrol atau dengerin orang ngobrol? Ayo Pak, saya ambil ya Pak ya. Terus saya bilang, saya ini mau khusyuk dah, nggak boleh terganggu. Langsung istrinya bilang, oh oke, terima kasih banyak. Diambil duitnya sudah. Loh, akhirnya nggak bisa khusyuk. Ada cerita, nggak tahu ini bener apa enggak ini. Rokok itu, ini saya nanya, rokok itu Jisamsu sama Jarum mahal mana? Ini buat yang buat ahli hisab, mahal Jisamsu ya. Ya mungkin lah katakanlah Jisamsu 20.000, Jarum 10.000 ya, katakanlah begitu. Saya tidak ngerokok, jadi tidak hafal harganya, nggak tahu harganya. Nah, ada orang buka toko, nggak mau tinggal tokonya, rakus dia. Harus jaga tokonya. Sholat aja nunggu ada yang jagain toko baru dia sholat. Keponakannya datang, jagain toko. Ini pamanmu mau sholat ini. Oke Pak. Pokoknya kamu saya ingin ingat, orang tuh paling kesini paling belinya rokok. Jarum itu harganya 20.000, Jarum harganya 10.000, Jisamsu harga 20.000. Ingat gak? Ingat Pak. Jisamsu 20.000, Jarum 10.000. Oke, sholat. Allahu Akbar, sholat. Datang pembeli. Nah, membeli rokok. Oh iya, silakan Pak. Belinya apa? Jarum. Belinya apa? Jisamsu. Oh, Jisamsu ya Pak ya. Ada stoknya. Harganya berapa? 10.000. Hah? Yang beli kaget. Berapa? 10.000. Yang sholat udah nggak khusyuk ini. Ada tambah lagi. Kalau gitu saya beli 8 bungkus. Rugi dia. Kenapa? Karena nggak sholatnya tidak di masjid, jadi nggak bisa khusyuk. Makanya sekarang ini kita ayo sholatnya itu yang khusyuk dan laksanakan sholat di masjid. Kalau sampai kepepet di rumah karena mungkin ngimamin istri dan anak, silahkan saja. Tapi kalau nggak ngimamin istri dan anak, sebaiknya di masjid. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Anda bayangin nih dari pentingnya sholat. Kalau ada anak umur 7 tahun, ada anak umur 7 tahun, anak umur 7 tahun belum wajib sholat, tapi orang tuanya wajib memerintahkan dia untuk sholat. Muru auladakum bis sholat hum abna sab'in. Perintahlah anakmu untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Perintah sholat nih, sholat. Umur 10 tahun tidak umur 10 tahun kalau meninggalkan sholat, apa kata Nabi? Ini yang ngomong Nabi Muhammad. Manusia terlembut, manusia terhalus, manusia tersantun, manusia termulia, manusia terhebat, manusia terpintar, manusia terbijak. Apa kata Nabi untuk anak 10 tahun belum wajib sholat kalau belum balik, tapi kalau meninggalkan sholat, apa kata Nabi? Pukul. Bayangin nih, kalau udah manusia tersantun, terhalus, terlembut, terkasih sayang, terpinter, terbijak, terhebat, sampai mengatakan pukul. Tentunya pukul dengan syarat yang berlaku ya, nggak boleh bagian vital, nggak boleh sampai meninggalkan bekas. Tapi Nabi udah bilang pukul. Itu urusan penting apa sepele? Penting apa enggak? Nabi Muhammad yang mengatakan pukul. Manusia yang dikatakan Raufur Rahim, tapi mengatakan pukul. Kenapa? Karena sholat ini nggak bisa main-main. Kalau udah umur 10 tahun nggak sholat, nggak dipukul sampai gede, takutnya ninggalin sholat. Khawatirnya apa sih? Khawatirnya kalau sudah balik, anak ini udah balik, tapi masih nggak mengerjakan sholat, takutnya yang mukul udah bukan orang tuanya lagi, yang mukul Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah ada orang dipukul sama Allah Subhanahu Wa Taala, sekaya apapun dia punya harta, setinggi apapun dia punya pangkat, sehebat apapun dia punya pengaruh, sedahsyat apapun dia punya kehebatan dan lain sebagainya, tidak mungkin hidupnya akan bahagia. Kenapa? Dipukul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, anak kita udah kita bangunin sholat atau belum? Subuh udah atau belum? Hah? Saya nanya sama ibu-ibu dengar suara saya apa enggak, Bu? Bu, dengar suara saya apa enggak, Bu? Enggak dengar ternyata. Bu, dengar apa enggak? Enggak dengar. Atau saya yang enggak dengar jawabannya?
Ini bapak-bapak jawabannya mewakili ibu-ibu. Pak nanya ibu-ibu dan bapak-bapak itu kalau nyuruh anaknya tidur, nak tidur besok sekolah, atau nak tidur besok sholat subuh? Yang mana? Nak tidur besok sekolah. Anak itu tidur berarti dalam bayangannya yang penting itu apa? Subuhnya gimana? Orang tua secara tidak langsung ngajarin anak lebih penting sekolah dibanding sholat subuh. Lebih penting mana? Sekolah apa sholat subuh? Hah? Sholat subuh. Mohon maaf ya. Sekolah itu tidak penting. Yang penting belajar. Bener enggak ini? Sekolah tidak penting. Yang penting, kenapa banyak anak sekolah tapi tidak? Tapi ada orang tidak sekolah tapi bisa banyak belajar. Benar apa enggak? Ya kan? Ya syukur anak kita semuanya ya sekolah tapi juga belajar. Begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita nih sekarang udah ngajarin anak enggak mentingin sholat. Anak kita baju sekolahnya bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Pertanyaannya, baju sholatnya gimana? Oh, baju sekolah bagus, kalau mau ke supermarket bagus, mau jalan-jalan bagus, mau ke kebun binatang loh bajunya bagus, mau ketemu binatang. Mau ngadep Allah bajunya gimana? Mohon maaf, kadang-kadang bajunya sama lubangnya gede lubangnya. Nggak tahu baju cap apa itu. Nah, makanya ayo mulai dari sekarang kita pentingin sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau ngajak Anda semuanya merenung tentang urusan sholat. Waktu kita ini sehari berapa jam? 24 jam. Waktu untuk sholat itu kira-kira itu memerlukan waktu berapa lama? Waktu untuk sholat? Hah? Berapa lama? Kurang lebih setengah jam. Setengah jam waktu untuk sholat, berarti kita punya waktu di luar sholat berapa jam? 23 setengah jam. Banyak apa enggak waktu di luar sholat? Banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita 24 jam, berkahnya, baiknya tergantung dengan yang setengah jam ini. Kalau yang setengah jam ini beres, bagus, 24 jam Anda akan bagus. Tapi kalau yang setengah jam ini maaf berantakan, takutnya 24 jamnya juga berantakan. Makanya yang setengah jam jaga benar. Insya Allah tuh mungkin nggak sampai setengah jam juga sih. 24 jam ini jaga benar. Masa nggak bisa sih kita khusyuk lihat HP? Bisa dong, bisa kan? Kita ini bisa khusyuk, bukan nggak bisa khusyuk, bisa khusyuk. Cuma nempatkannya yang kurang tepat gitu aja. Anda pernah nggak main HP diajak ngobrol sama orang Anda nggak denger? Pernah? Pernah nggak? Kalau saya sering. Pernah kan? Kita ini bisa khusyuk, itu namanya khusyuk. Cuma khusyuknya kita baru ke HP. Belum khusyuknya kita ke urusan sholat. Kita bisa khusyuk. Makanya laksanakan sholat. Semoga Allah anugerahkan kita kemampuan untuk bisa khusyuk. Dan ingat-ingat, kalau sholat Anda anggap besar, masalah Anda jadinya kecil. Tapi kalau sholat Anda anggap kecil, masalah Anda jadinya akan besar. Na'udzubillah min dzalik. Semoga semuanya berkah dan selamat. Amin. Allahumma amin. Bab sholat selesai. Bab virus. Kita sekarang negara kita ini kan diuji ya. Ini kan diuji. Semoga insya Allah tandanya Allah cinta ya. Idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah nguji hamba tersebut. Sekarang ini negara kita diuji. Ada virus COVID-19, Corona
yang sangat kecil dan tidak bisa terlihat oleh pandangan mata, tapi sudah bisa membuat geger satu dunia. Bayangin, Anda bayangkan satu makhluk Allah yang nggak kelihatan mata aja bisa ngerusak dunia ini. Gimana kalau tentara Allah yang kelihatan mata? Anda bayangkan. Makanya jangan main-main sama Rabbul Alamin. Anda tahu virus ini banyak didapati juga di negara-negara yang pengobatannya paling bagus sedunia. Tapi ya sudah, ngelewat ini kadang-kadang nggak berdaya juga. Sekarang ini mohon maaf, ada orang yang sakit karena virus, ada juga orang yang sakit karena mikirin virus. Ada enggak? Ada orang yang masih bertahan hidup karena virus, ada orang yang hidupnya seperti orang mati karena virus. Gak berani kemana-mana, makan takut, ini takut. Makanya menyikapi virus ini ada dua golongan. Yang satu golongan yang lebay, yang satu golongan yang abai. Mirip ya? Yang satu golongan lebay, yang satu golongan abai. Kita gimana? Jangan lebay tapi juga jangan abai. Paham ya? Yang lebay gimana? Oh, yang lebay beneran tuh, makan takut, ini takut suaminya keluar pulang dari kerja, suruh di rumah, di luar rumah semprot dulu. Ya Allah, sampai kayak mandiin anjing gitu kalau dilihat tuh, semprot dulu, kasih ini kasih itu. Padahal dokter udah jelasin yang namanya virus itu menularnya di sesuatu yang basah. Semakin Anda di daerah panas, terang, insya Allah